Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa teman-teman Bunda PAUD. Kali ini saya akan berbagi praktik baik kepada teman-teman tentang MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, khususnya di PAUD atau pendidikan anak usia dini. Apakah MPLS itu? MPLS adalah kegiatan yang diadakan di awal tahun ajaran baru untuk membantu anak-anak baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang kedua, kegiatan ini biasanya dilakukan beberapa hari sebelum proses belajar mengajar dimulai. Apa sajakah tujuan MPLS? Ada beberapa poin tujuan MPLS. Yang pertama, membantu anak-anak mengenal lingkungan sekolah seperti ruang kelas, ruang bermain, toilet, dan lain sebagainya. Kedua, membantu anak-anak baru mengenal teman baru dan guru-guru baru. Ketiga, membiasakan anak-anak baru dengan peraturan dan tata tertib sekolah. Keempat, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap sekolah. Kelima, mempersiapkan anak-anak baru untuk mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Apa sajakah kegiatan MPLS itu? Di sini saya menuliskan beberapa pilihan kegiatan MPLS. Dan ini terserah teman-teman Bunda apakah teman-teman Bunda menerapkan ini atau sesuai dengan pilihan teman-teman sekalian. Yang pertama, perkenalan dengan sekolah seperti visi, misi, dan profil sekolah. 2. Perkenalan dengan guru-guru dan staf sekolah. Ketiga, perkenalan dengan teman baru melalui kegiatan permainan dan kegiatan kelompok. Keempat, pengenalan dengan peraturan dan tata tertib sekolah. Kelima, kegiatan yang menyenangkan seperti bermain, menyanyi, dan juga menari. Teman-teman Bunda, ada beberapa tips untuk MPLS PAUD yang menyenangkan. Pertama, gunakan permainan dan lagu untuk membantu anak-anak belajar. Kedua, menciptakan suasana yang santai dan juga nyaman. Ketiga, memberikan banyak kesempatan kepada anak-anak untuk berinteraksi satu sama lain lewat kegiatan yang menyenangkan. Keempat, melibatkan orang tua dalam kegiatan MPLS ini. Kelima, membuat MPLS singkat dan padat sehingga anak-anak tidak merasa lelah. Teman-teman Bunda, di sini ada beberapa contoh kegiatan MPLS di PAUD yang mungkin boleh menjadi contoh atau bahan bagi kita dalam merancang MPLS di lembaga kita masing-masing, yang sudah barang tentu kita adopsi dan kita sesuaikan dengan karakteristik lembaga kita. Mulai dari kegiatan pengenalan. Kegiatannya adalah menonton video profil sekolah, berkeliling sekolah dan mengunjungi berbagai ruangan seperti ruang kelas, ruang bermain, toilet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bermain tebak-tebakan tentang nama ruangan dan fungsinya. Kegiatan kedua, perkenalan dengan teman baru. Kegiatan yang dilakukan seperti bermain ice breaking, boleh juga gerak dan lagu atau tepuk. Kedua, bermain game kelompok, mungkin seperti hitam hijau, dan lain-lain. Ketiga, membuat kolase foto bersama teman baru. Dan kegiatan ketiga, perkenalan dengan guru dan staf sekolah. Kegiatan yang dibuat seperti bermain tebak gambar foto guru dan staf sekolah. Yang kedua,
boleh membuat kartu ucapan terima kasih untuk guru dan staf sekolah. Selain beberapa contoh kegiatan MPLS di PAUD, kita juga boleh mengisi kegiatan edukatif lainnya, seperti pertama, bernyanyi dan menari. Di sini menyanyikan lagu-lagu anak tentang sekolah. Kemudian menari mengikuti irama musik, dan kemudian juga boleh bermain karaoke. Kegiatan edukatif yang kedua, membuat karya seni. Yang di sini kegiatannya seperti menggambar dan mewarnai gambar tentang sekolah, membuat kolase dari bahan-bahan daur ulang, atau mewarnai benda 3 dimensi. Kegiatan edukatif yang ketiga, membaca cerita. Membaca cerita tentang anak-anak yang bersekolah, mendongeng tentang legenda atau cerita rakyat. Dan yang terakhir, bermain tebak-tebakan tentang isi cerita. Kegiatan edukatif yang keempat, menonton film edukasi. Ini bagi sekolah yang sudah ada LCD-nya mungkin ya, atau TV. Adapun kegiatannya, menonton film tentang pentingnya sekolah, menonton film animasi edukatif. Yang ketiga, mendiskusikan film yang ditonton. Kegiatan edukatif yang terakhir yaitu bermain game edukasi, seperti bermain puzzle, bermain permainan tradisional. Manfaat MPLS bagi guru PAUD. Yang pertama, guru dapat memahami karakteristik anak, karena MPLS memberikan kesempatan bagi guru PAUD mengenal anak didik baru secara lebih dekat, termasuk bakat, minat, dan kebutuhan mereka. Kedua, MPLS merupakan hal penting untuk membantu guru merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu anak. Kedua, guru dapat membangun hubungan yang baik dengan anak-anak didik yang baru. Dengan MPLS menjadi momen awal bagi guru PAUD untuk membangun hubungan yang positif dengan peserta didik baru. Kemudian, dengan membangun hubungan yang baik, guru PAUD dapat lebih mudah dalam membimbing dan mengarahkan anak didik selama proses belajar mengajar. Ketiga, MPLS memperkuat kerjasama antara guru dan staf sekolah. Melalui MPLS biasanya melibatkan kerjasama antar guru dan staf sekolah. Kemudian, kerjasama ini dapat membantu memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar guru dan staf sekolah. Keempat, manfaat MPLS bagi guru dapat meningkatkan citra sekolah. Yakni MPLS yang diselenggarakan dengan baik dapat meningkatkan citra sekolah di mata orang tua dan masyarakat. Kedua, hal ini dapat menarik minat calon murid baru untuk mendaftar ke sekolah tersebut. Manfaat MPLS bagi anak didik. 1. Mengenal lingkungan sekolah. Kedua, mengenal teman baru dan menumbuhkan rasa percaya diri. 3. Mengenal aturan dan tata tertib sekolah. Keempat, membangun rasa cinta dan bangga terhadap sekolah. Kelima, merupakan persiapan belajar yang menyenangkan. Teman-teman Bunda, di sini saya juga menyelipkan dokumentasi kegiatan MPLS TK Negeri Pembina Tabukan Tengah yang saya laksanakan bersama dengan anak-anak di tahun pelajaran 2022-2023. Selamat menyaksikan. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman Bunda dan bisa mempraktikannya ke lembaga masing-masing
ataupun bagi teman-teman yang sudah pernah melaksanakan MPLS, mungkin juga bisa berbagi dengan apa yang telah dibuat di satuan pendidikan masing-masing. Semoga apa yang saya tampilkan saat ini bermanfaat bagi teman-teman Bunda. Teman-teman Bunda, di saat saya melaksanakan MPLS di TK Negeri Pembinaan Tabukan Tengah, waktu itu saya hanyalah seorang diri, tidak ada guru bantu ataupun teman yang lain. Jadi saya sebagai kepala sekolah juga sebagai guru kelas tunggal. Dan saya melaksanakan MPLS selama 10 hari. Jadi saya dibantu oleh beberapa orang tua. Dan ini dalam kegiatan MPLS ini kita membutuhkan atau saya membutuhkan bantuan dari orang tua murid. Karena saya tidak bisa melakukannya sendiri. Dan syukur alhamdulillah kegiatan MPLS di tahun lalu itu dapat terlaksana dengan baik. Dan dalam pelaksanaan ini, anak-anak masih belum menggunakan seragam sekolah, masih menggunakan baju bebas. Sedangkan jika ada terlihat 2 orang anak menggunakan baju seragam, itu adalah siswa yang kelas A naik ke kelas B. Teman-teman Bunda, perlu teman-teman ketahui bahwa saat saya melaksanakan MPLS ini, saya menyiapkan lesson plan atau rencana pembelajaran. Di sana saya mulai memilih kegiatan-kegiatan apa yang akan saya tampilkan atau laksanakan bersama anak-anak siswa baru di tahun pelajaran 2022-2023. Dan saya membuat lesson plan atau rencana pembelajaran selama 10 hari dengan kegiatan yang berbeda-beda yang tidak membosankan anak-anak. Jadi durasinya tidak panjang, hanya singkat karena judulnya juga kan kita baru perkenalan. Jadi yang dicari adalah kenyamanan anak-anak, dia bisa luas, bisa santai, dan bisa akrab dengan guru. Dan itu menjadi patokan saya dalam saya memberikan materi pada anak-anak selama kurang lebih 10 hari. Teman-teman Bunda, dalam pelaksanaan MPLS yang telah saya lakukan di tahun lalu itu, refleksinya sungguh luar biasa, baik itu dari peserta didik dan juga dari pribadi saya dan orang tua. Karena di sana anak-anak semua terlibat aktif dan paling banyak hadir. Tidak ada yang tidak mau ke sekolah karena penyajian materi yang sangat menarik dan menyenangkan. Melalui kegiatan ini terjalin hubungan yang sangat baik antara saya dengan anak-anak. Anak-anak tidak lagi canggung, tidak lagi kaku, hingga pada akhir kegiatan. Jadi mereka dapat mengikuti dengan baik, orang tua juga merasa senang dengan kegiatan yang ada di sekolah saya. Teman-teman Bunda, di akhir kegiatan MPLS, di sana saya menjadwalkan kegiatan makan bersama, yaitu mengupas telur rebus atau menguliti telur rebus dan meminum susu. Dan susu ini bukan dibuat oleh orang tua, tetapi oleh anak-anak yang baru untuk melatih kemandirian serta koordinasi mata dan tangan mereka. Setelah mereka meminum susu dan makan telur yang telah dikuliti, kemudian saya memberikan kejutan, yaitu menyembunyikan bingkisan hadiah dari saya untuk anak-anak dengan cara mereka berburu bingkisan Bu Guru.
Dan mereka mencari hadiah-hadiah tersebut yang telah saya sembunyikan di lingkungan sekolah. Dan masing-masing mendapatkan hadiah dengan catatan nanti dibuka di rumah. Itulah keseruan kegiatan MPLS. Dan yang paling terakhir, saya mengenalkan kegiatan upacara bendera. Itu di gambar yang paling ujung. Sehingga pada hari yang ditetapkan di mana mereka akan mulai belajar dan menggunakan seragam, mereka tidak akan kaget lagi dengan kegiatan di setiap hari Senin. Demikian, semoga menginspirasi teman-teman sekalian. Terima kasih. Thank you. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.